Saking banternya kembali kepada kepalanya dia. Terus katanya ada suara, sesama setan tidak boleh saling melempar katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya al-mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa man nawina kulli niyatin salihah wa li qadai hajatina bi sirri Fatihah. Syaratul Hasinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rahman. Kita masuk surat Ar-Rahman. Wa tusamma arus. Jadi surat Ar-Rahman itu Bapak Ibu juga namanya surat arus. Arus itu artinya manten. Ya, arus saya ini ya, dua pengantin ya, kekalih biasanya sarimbit ya. Jadi makiyatun turun di Mekah wa ya sab'un wa sab'una ayatan. Surat Ar-Rahman ini jumlahnya 77 ayat, tidak terlalu banyak. Wa salasumi'ah wa ihda wa khamsuna kalimah, jumlah katanya berarti 351 ya. Kemudian hurufnya ya, wa alfun wa situmi'ah wa sitatun wa salasuna harfan. Jumlah hurufnya 1630 huruf. Nah, ingin menghitung monggo dihitung diri. Nah, nanti hitungannya tidak bodoh nih. Wawu ini dihitung bonda, ini mesti tidak sama Bapak Ibu. Ya, kita ikuti aja ulama yang memang sudah sangat-sangat serius menghitung ayat-ayat Quran itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman. Surat ini namanya surat Ar-Rahman. Dan adapun Rahman sendiri sekali lagi Ibu Bapak sudah sering disampaikan, pengasih, Rahim juga pengasih. Hanya untuk membedakan biasanya pengasih dan penyayang. Sebenarnya hakikatnya dari kata yang sama, Rahman, Rahim. Kemudian juga kita faham Rahman itu rahmat Allah kepada siapapun ya, yang muslim, yang tidak muslim di dunia ini semua mendapatkan rahmat Allah Ibu Bapak ya, bahkan yang tidak Islam pun misalnya atau Islam tapi nakal, rezeki ini tambah akeh dan memang Allah ingin memberi ya, mau apa, mau protes pada Gusti Allah. Allah itu memang Rahman. Rahman itu welas asih Allah yang berlaku pada siapapun, makhluk apapun, tidak pandang bulu, muslim, tidak muslim, ya bahkan Israel pun mereka masih mendapatkan rahmat Allah. Lah kalau Rahim itu kasih sayang Allah yang diperuntukkan pada panjenengan. Ya, nanti di akhirat lah begitu. Karena apa? Karena memang muslim, mukmin, muslim sendiri juga mukmin biasanya. Yang beriman otomatis Islam. Kemudian
orang Islam itu juga ada yang taat, ada yang nakal. Ya, manusia ini kan tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, kalau setan, iblis, ya, jadi makhluk pertama dari golongan setan ya iblis, kalau kita Nabi Adam. Ya. Jadi itu jelek terus. Ya, kebalikannya malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berdosa sama sekali. Lah kita akan tengah-tengah kelolaan panjenengan. Kadang seperti sikapnya, sifatnya, perilakunya seperti setan. Ya, kadang seperti malaikat. Cuma akeh setannya akeh malaikat. Makanya orang haji pertama kali Ibu Bapak kan semangat banget nggih. Lempar jumroh itu sangat semangat. Dan golek kerikil ndak mau agak kecil rada gede. Saking banderi kembali kepada kepalanya dia. Terus katanya ada suara, sesama setan tidak boleh saling melempar katanya. Ya, beberapa waktu sudah saya kembali pada Quran. Jadi setan itu bisa wujud fisik makhluk, bisa sifat. Makanya di Quran kan syayatinul insi wal jinni, ada kalimat begitu, ayat. Jadi setan jamaknya syayatin. Dan itu ada setan jin, setan manusia. Ada setan jin itu kan golongan setan tidak kelihatan. Nah, malah di Quran setan manusia itu disebut lebih dulu syayatinul insi wal jinni. Makanya kalau begitu kembali saja pada tafsir, setan itu sapa? Manil ladzi ba'uda anil haqqi fa huwa syaitonun. Siapapun yang sedang jauh dari kebenaran, dia sedang jadi setan. Dan setan yang selalu diingatkan kepada kita kalau kita bacakan naudzubillah lari 100 mil itu Bapak Ibu, itu setan yang enggak kelihatan itu. Itu lari 100 mil ya sini Malang. Tapi setan yang pakai kerudung di hotel-hotel itu bahaya sekarang. Jadi sekarang itu siapapun di hotel itu walaupun nyuwun sewu mereka sedang jual apem gitu, ternyata kerudungan loh, bahkan kerudungnya Bu, jilbabnya lebih mahal dari jilbab panjenengan. Wah itu panjenengan bacaannya auzubillah berayu tambah nyedek. Jadi itulah Quran nyebut ada dua macam setan, syayatinul insi wal jinni, setan manusia, setan jin. Jadi kita pun kalau sedang nakal, sedang bedi, sedang kurang ajar, kita sedang setan. Wujud manusia, tapi perilakunya ya sebenarnya perilaku setan. Ya, itulah ya. Jadi dengan demikian setan itu bisa makhluk, wujud makhluk seperti di zaman di surga dulu orang makhluk pertama di golongan mereka namanya iblis, dari golongan manusia namanya Adam, kan begitu. Dengan malaikat dan bahkan menurut Al-Quran kalau kita urut Bapak Ibu, lebih dulu setan dan malaikat dan makhluk semua, apa dunia ini sudah diciptakan, manusia kan belakangan. Terus kemudian Allah dawuh itu, saya ingin menciptakan khalifah di dunia. Terus malaikat protes, ya Allah untuk apa panjenengan menciptakan ya, manusia, nanti kan bunuh-membunuh di dunia ini. Itulah yang menjadi pertanyaan sampai sekarang Bapak Ibu, dan itu betul gitu loh. Maka ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam mbah kita itu sudah Adam yang keberapa gitu Bapak. Sebab ketika waktu itu malaikat protes, bisa Allah jawab, saya kan lebih tahu, ana alamu. Dan untuk membuktikan bahwa akan lebih tahu, suruh menyebutkan benda-benda di surga itu kan malaikat pun yang kok tidak tahu. Jadi kalau malaikat tidak pernah tahu, sekarang itu apa yang diprediksi lah, diramal lah, kan ada manusia kan bunuh membunuh Pak.
mulai membunuh model Israel sama Hamas, atau membunuh mulai nggak tahu saya nggak ngikuti kok kasus pembunuhan sudah berapa tahun yang lalu di Cirebon tuh Vina itu loh, atau siapapun ayah membunuh anak membunuh ayah, ya pembunuhan di mana-mana. Hanya tiap hari kalau ibu bapak menghitung laporan kadang ngeri, anak ingin nyupuk HP-nya anak-anak dibunuh, ya. Sampai nyun sewu mahasiswa macari konconi mahasiswi ini ternyata hanya untuk urusan harta. Dan malaikat betul, tapi ketika malaikat suruh menyebutkan benda-benda surga kok tidak tahu. Sehingga ada yang berpendapat sebenarnya Nabi Adam kita ini sudah Adam yang pura, kok tahu gitu loh. Membunuh sampai sekarang itu kan sekian banyaknya orang. Kalau bunuh diri Bapak Ibu, data di seluruh dunia memang 31 detik, buatan sampai menit itu ada orang bunuh diri. Dan kita bersyukur Indonesia negara yang paling sedikit bunuh dirinya, itu pun 3 jam sekali. Ini catat WHO. Yang paling banyak bunuh diri itu justru negara maju Bapak Ibu, yang jari ini Eropa, Amerika. Itu bunuh diri. Karena apa? Mereka Tuhannya akal, liberal. Ketika akal tidak mampu menyelesaikan, jadi di Amerika, di Eropa itu Bapak Ibu, anak lulus S1 setengah tahun udah dapat kerjaan. Ya sama dengan di sini fotokopi jasa, masuk kantor, keluar kantor. Kadang masuk perusahaan sudah ono tulisan nih, tidak ada lowongan pekerjaan, untuk gambari anjing sisa. Putus asa bunuh diri, lega bunuh diri, membunuh orang lain. Itu kasus-kasus di Amerika Bapak Ibu. Walaupun alhamdulillah sekarang akhirnya mulai beragama lagi, tapi tidak mau Kristen, Islam Pak. Sampai sekarang Ibu Bapak, ya. Jadi buku yang paling laris dibaca di Amerika itu malah Quran, salah satunya Quran. Karena luar biasa menurut mereka. Dan itu sudah Allah menurut Kanjeng Nabi, Islam ya'lu ala yul'ala. Islam ajarannya itu tidak ada yang ya'lu tinggi, tidak ada yang mengungkuli tingginya, tidak ada. Ajarannya lek wonge tidak berterbagai, orangnya. Ya. Makanya Imam Muhammad Abduh dulu pernah rektor Al-Azhar dulu yang sering disitir katakan, jadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi ajaran Islam yang baik itu seringkali menjadi jelek karena kelakuan manusianya. Ya, nah disitulah makanya fa'alhamahu fujura wa taqwaha, manusia itu memang harus bersyukur dan harus cari lingkungan yang baik Bapak Ibu. Ya. Allamal Quran, Al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Cuma prosesnya tidak langsung kepada panjenengan. Jadi Quran dibawa fa'inna Jibril ba'asa bil Quran ila Sayyidina Muhammad selama 23 tahun itu. Jadi kalau diurut dari Sidratul Muntaha Bapak Ibu, dari Allah bersemayam lah itu 30 juz itu ada di langit pertama. Lah lengkap. Dari langit pertama turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ya. Ya. Dan 5 ayat 10 alat, kecuali surat-surat pendek itu langsung Pak. Dan dia ada surat pendek yang agak tergolong pendek tapi langsung itu Fatihah. Dan surat pendek yang hari ini mestinya harus kita kaji ulang juga ada hubungannya dengan Hari Raya Adha Bapak Ibu. Surat yang paling kita seneng itu Bu, Inna atoina Kausar. Kalau sudah nyembelih di surat ini, surat paling favorit di dunia. Kelolaan panjenengan kan masih banyak yang istiqomah lek sholat ijen sendirian, lek mari Fatihah ya panjat kul huwallahu, upama ganti lebih pendek ya ini tadi inna atoina apa salah mboten. Bahkan bulan haji begini ini memang wanhar. Jadi inna atoinakal al-kausar fasholli li rabbika wanhar.
Al-Kautsar itu telaga di surga yang lebih umum disampaikan oleh para ustadz, para kiai kepada kita-kita, yaitu telaga di surga, al-haud fil jannah. Tapi tidak, Nabi sendiri dalam keterangannya, Al-Kautsar itu al-khair al-mufrid fil kasrah, kenikmatan yang sangat-sangat banyak yang diberikan Allah pada beliau. Semua mukjizat diberikan nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu, itu juga diberikan pada beliau. Makanya fasolli, beliau diperintah Allah, Muhammad, kamu kenikmatan sangat banyak, kamu harus bersyukur, salat. Jadi bersyukur yang paling bagus itu apa? Ya salat. Tapi juga wanhar, itu satu kesatuan. Salat tapi mboten wanhar, kurang, nggak lengkap. Itu satu kesatuan. Kalau Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, ibu bapak, dan itu pun menurut riwayat yang memindahkan kan jinnya dari Yaman sana, dari Sabak sana. Ya, Sabak itu di Yaman, sampai sekarang kan ada, Bu, dibawa ke timur, ke Palestina lah, sekitar Palestina. Dan disitulah yang disebutkan, sering disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang di situ dulu sampai sekarang ada bendungan namanya Ma'arib di Yaman. Subur, Bu. Tapi sekarang sudah tidak subur lagi, perang terus Yaman Utara, Yaman Selatan. Dan dulu ketika di zaman Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, semua pohon-pohon yang ada di Sabak itu, di Yaman itu, ya dekat bendungan, sampai sekarang ada bendungannya, tidak ada pohon berduri, tidak ada. Semua pohon baunya wangi, buahnya manis semua, subur. Makanya disebut baldatun thayyibatun, baldatun negeri thayyibah yang baik dan mendapat keridhaan Allah. Cuma kadang-kadang kita menerangkannya tidak tuntas, menurut saya. Itu memang iya, tapi akhirnya mereka kan kufur, Pak. Sebenarnya kita harus, kalau menerangkan baldatun thayyibatun alayah itu yang komplit, yang dalam bahasa Jawa biasanya lengkap gitu. Gemah ripah, loh jinawi apasir, ukir, toto tentrem, karto rajo, itu jiono terus ya Pak, cara wayang. Ditambah joyo joyo wijayati nir ing sambi kalau udah ada musibah. Memang saya dulu kalau nyebut mekur karto rajo orang itu salah le, sing lengkap. Bapak saya itu kan tiap malam nabugong wayang, walaupun mondoknya 15 tahun. Kalau malam nabugong, kalau siang nyetorekotan Naksabandia, dan tidak tahu bapak saya. Ya. Kalau siang juga bal-balan, backnya persis tulang gun bapak saya. Multi, tidak ngerti bapak saya itu rada aneh. Menurut saya mondoknya lama, di Ponorogo lama, di Borong Jambes Kediri ya lama, tapi kok tiap malam kok tukangin nabugong, saya kaget. Tapi tiap malam juga dikiran mimpin torekotan. Kalau siang hari itu kadang bal-balan jadi back pemain belakang. Ya, makanya kalau saya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi kurang lengkap. Gemah ripah loh jinawi apasir wukir toto tentrem karto raharjo joyo joyo wijayanti nir ing sambi, tidak ada musibah. Memang itu baldatun thayyibatun. Ya, jarang-jarang yang hafal. Saya dulu dimarahi kurang lengkap. Diwejang Pak. Bapak tiap hari model ilmu-ilmu begitu, dan tidak ada yang salah menurut saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi akhirnya kan kufur. 13 nabi turun di Yaman, Bapak Ibu. Akhirnya kan mereka kufur. Apa yang terjadi? Sailul Aram di ayat surat Sabah itu, banjir tidak sebesar zaman Nabi Nuh. Itu besar, Pak. Sak wuwung, sak atapan habis, Pak. Manusianya entek. Jadi pindah ke Mekah, pindah di Madinah, pindah ke Saudi, pindah ke Palestina. Dan itu Aus dan Khazraj itu sebenarnya di antara orang-orang yang terpisah, orang Yaman, orang Sabah itu. Ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada dua kelompok yang tengkar tidak pernah selesai.
Bendina tukaran Pak. Itu keluarga loh Pak. Aus Khazraj, dua kabilah, dua suku. Itu dulu itu pelarian dari Yaman, dari Sabak, Baldah, Thayyibah itu. Dan buktinya ada. Kalau Quran bicara sejarah Ibu Bapak, kelebihannya buktinya lu ono. Jadi buahnya beratonco, orang diberi kelebihan, orang diberi kemakmuran, kufur. Bahkan nantang biasa. Nabi-nabi kan 13 nabi turun di sana. Katanya ya hari berbangkit datang kapan? Orang mati hidup kembali itu loh. Yaitu terus akhirnya diingatkan tidak bisa datang Sailul Arab, banjir yang sangat besar. Kalau Nabi Nuh kan sudah sampai ujung gunung Pak. Dan sampai sekarang nama-nama bukit judi di Irak itu ada. Kan turun terakhir di bukit judi. Itulah kelebihan Al-Quran. Kalau sudah bicara sejarah itu buktinya ada. Jadi orang-orang yang diberi kemakmuran kayak di Sabak tadi dan akhirnya ya menjadi melarat lah, sampai lari ke sana, ada yang di Jeddah, ada di Riyadh, ada di Yaman, masih di Yaman juga ada, ada yang di Palestina, ya, dan ada yang di Madinah tadi. Aus dan Khazraj itu dua suku yang tidak pernah bisa rukun tukaran, dan baru bisa rukun ketika Nabi Muhammad bicara ke Madinah. Mereka bersyukur. Itu kok yang bisa membuat, itu keluarga sebenarnya Pak. Ya itulah. Dulur kadung rukun ya rukun, kadung musuhan ya musuhan. Seperti urusan warisan itu loh Bu Pak. Kadung bacoan ya bacoan. Jadi punya tetangga sampai sekarang masih ada urusan cendilo sitok enggak selesai. Ya cendilo ini kalau dulur 5 dibagi 5. Malah udah 3 rapat. Jadi kadung musuhan ya begitulah, dulur gak terima. Dan sekarang udah bukti Bapak Ibu, sedihlah. Dan berita itu terus, cuma sekarang kan tidak diberitakan. Bapak Seto memang orang kaya, alhamdulillah. Ibunya masih hidup, belum mau bagi warisan. Loh, anaknya Bu, bagi warisan Bu. Loh, ibumu cewek loh nak, si meger-meger. Oh bagi, nggak mau bagi, ibu tak tuntut pengadilan. Loh ada gitu. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, sekarang sudah mulai. Jadi gitulah, tontonan jadi tuntunan ya itu Bapak. Itu diberitakan oleh koran, oleh TV itu sebenarnya ojo ditiru. Itu jelek. Wong anak kok nuntut ibunya sendiri hanya urusan warisan. Ya. Lah ibunya masih ada. Ya, wallahu a'lam lah itulah. Zaman sudah akhir ya begitu Bapak Ibu. Ya, kembali pada alam Al-Qur'an ya, selama 23 tahun Ibu Bapak. Ya. Ayat pertama adalah Iqra itu. Ya, dan ayat yang terakhir ya yang menerangkan bahwa sudah sempurna waktu di haji Padang Arafah itu. Itu sebenarnya bukan di situ, ada yang berpendapat 72 hari setelah haji wada itu sebenarnya. Tapi yang harus kita kaji sebenarnya itu yang pertama Iqra, yang artinya membaca. Jadi baca ilmu, termasuk Al-Quran, isinya juga ilmu. Ya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya memang belajar itu tidak boleh berhenti loh Bapak Ibu. Ya. Ayat fikih itu hanya 150, tapi ayat ilmu sebenarnya 750. Jadi Quran itu kan hidayah, syafaat. Panjenengan maca Quran Ibu Bapak sering kita sampaikan hadis waktu di kuburan mungkar nakir bisa takut itu. Kemudian syifa, obat dan ilmu. Orang susah, stres, bacalah Quran, insya Allah hatinya ayat. Insya Allah. Jadi stres, ya, sumpek misalnya, jangan baca berita apa tambah sumpek Pak.
Apalagi rodo tertarik politik, Sabang tambah sumpek hari ini. Keputusan Mahkamah Agung agar anaknya presiden bisa nyalon wakil gubernur DKI, umur sekarang diturunkan lagi. Bagi panjenengan akhirnya nggak bener itu. Tambah sumpek, Pak. Bacalah Quran. Insya Allah hati ini ayam bener. Karena apa? Karena sifaun, ya, obat. Alhamdulillah. Kalau bacanya betul, oh kita sedang berdialog dengan Gusti Allah membaca Quran. Iqra, ya hanya sayangnya sekarang ini kita ini kan dikalahkan setan gepeng itu, Pak. Namanya HP ini kan setan gepeng. Jadi mestinya dibaca Quran. Loh, kalau setan gepeng ini kita gunakan untuk membaca Quran, enggak apa-apa. Ya. Memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya. Tapi tinggal baca yang mana aja. Tapi ya begitulah, setan gepeng ini Masya Allah. Ya. Jadi apalagi bapak-bapak, jadi duit ketinggalan gak apa-apa juga ATM. Tapi lek HP tertinggal di rumah harus diambil. Ini bahaya karena ada nomor bahaya ini. Ini nomor ini lek ketahuan yang di rumah bisa perang Brontoyudo itu. Betapa pentingnya HP sudah. Jadi sekarang bukan ketuhanan yang Maha Esa, ke-HP-an yang Maha Kuasa. Lah, di antara surat itu adalah Wanhar kalau konteksnya hari ini. Jadi tadi sudah disebutkan bersyukur yang paling bagus sholat. Nabi sendiri misalnya kita ingatkan ulang, kalau Nabi Sulaiman hanya bisa memindahkan istana Ratu Balkis, ada bisa dibaca Balkis, bisa dibaca Bilqis. Kan jinnya, Pak. Nabi Muhammad matahari dipanggil datang. Hadis, Pak, riwayat jelas itu. Nabi kan manusia, tertidur sami kali kulon panjenengan. Sampai kebablasan mboten sembahyang maghrib gitu loh Bapak Ibu. Waktu itu ada Ali bin Abi Thalib menantunya. Loh, kamu sudah sholat ngedereng Kanjeng Nabi. Loh, kok enggak kamu bangunkan? Loh, kalau ngedereng sholat. Ini jam berapa? Sambut maghrib. Begitu mudahnya Nabi, matahari kembali dulu waktu asar. Aku lu turun bayang asar. Balik. Luar biasa enggak? Setelah itu sholat bersama Sayyidina Ali, ya, Ibu Bapak, jamaah. Selesai jamaah Bapak Ibu, ya, selesai jamaah, apa yang dilakukan? Ya matahari kon balik maneh, wis matahari sampean balik maneh. Itulah. Makanya Al-Kautsar itu al-khair al-mufrid fil kasrah. Beliau harus syukur, dan syukur yang paling bagus sholat. Kulolan panjenengan insya Allah sholatnya istiqomah. Yang menjadi problem fair mawon kita sebagian anak-anak panjenengan, anak-anak kita yang masih bangsawan itu sembahyang subuh ya jam itu jam 8, Pak. Itulah bangsa sing tang ini. Nah, itu tugas panjenengan. Maka derek Nabi Ibrahim, surat Ibrahim 40 itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu dibaca ibu bapak sebelum sholat, sebelum nawa itu. Apakah nawa itu pakai usolli dilafalkan dan tidak, itu monggo mawon lah. Itu tadi yang kami singgung kan. Kita ini sebenarnya harus belajar ulang dengan Quran. Ilmu 750 ya banyak sekali, tapi mana ada ulama kita ngarang ilmu fikih ayat hukum hanya 150 loh Pak, tapi kecil-kecil sama orang semuanya tengkar lah, sampai kadang tidak produktif menurut saya. Soal beda pendapat tadi loh Pak, harus pakai usolli atau tidak, itu kan terlalu, ada orang suruh tengkar, dibahas fikih itu kecil-kecil. Pada ayat ilmu itu Masya Allah, ayat tidak ada gempa bumi, ayat
BMKG itu ada. Apalagi kejadian manusia, reproduksi manusia diproses menjadi sperma yang bertemu telur istrinya menjadi manusia berproses, itu kan sangat luar biasa, Pak. Itu 750. Kejadian manusia, kejadian alam, arah angin, proses gunung meletus, itu semua ada. Tapi kok tidak ada ulama kita ngarang buku, kitab yang seperti itu. Senengannya fikih, kontukaran kita ini. Ya. Saya masih kecil, bapak saya memang mondok, ya memang di pondok kan biasa usoli, Pak. Nah, Pak Dik saya kan tidak usoli Muhammadiyah. Pak Dik saya memang Muhammadiyah, Pak. Tidak pakai usoli. Yo wong biyen Bu, ngono iku rame Bu, semalam bisa tengkar itu. Pokoknya shollu kama ra'aitumuni usolli. Mana itu Nabi itu memerintahkan sholat dapat usolli. Nah, oleh bapak saya dididik di pesantren justru dibalik, diwaca alon-alon, Pak. Justru hadis itu memerintahkan sholat pakai usolli. Kok bisa? Dengarkan pelan-pelan, shollu kama ra'aitu muni usolli. Jadi wong namanya debat kusir, Pak. Kadang enggak produktif lah menurut saya. Shollu, jadi hadis itu kalau dibaca pelan-pelan maknanya bisa beda, Pak. Shollu kama ra'aitu muni usolli, beda. Kalau tadi kan yang dijadikan dasar tidak boleh usolli itu kan itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Nah, menurut keyakinan mereka Nabi itu tidak pakai usolli. Padahal tidak pernah ketemu Nabi kok. Itu kan menafsirkan hadis mawon. Lah kita yang pakai usolli gampang, wacana alon-alon. Dulu perdebatan kan begitu luar biasa Bapak Ibu. Zaman kecil saya itu gak iso kan. Hadis itu justru Nabi memerintahkan pakai usolli. Kok iso itu? Shollu kama ra'aitu muni. Kan tidak produktif, Pak. Dan Nabi itu lebih beda pendapat juga tidak marah. Nabi itu ada berbeda pendapat urusan fikih itu tidak marah, urusan hukum. Karena buat Nabi hukum tidak yang utama akhlak. Bu istu liutamima makarimah akhlak. Nggak ada hadis bu istu liutamima makarimah ahkam, hukum aja ahkam, nggak ada. Akhlak. Terawih 11 itu dulu bisa tengkar anak-anak muda itu bisa semalam, Pak. Ya, 11. Sekarang alhamdulillah enggak tengkar. Karena sudah podo enggak terawih. Kira-kira anak-anak muda sekarang itu enggak berat tengkar urusan 11 apa 11 krono enggak terawih. Saya teringat Gus Dur ini. Setelah Munas Bondo, Gus Dur kan dengan Pak Harto rukun lah, dulu kan Gus Dur paling keras dengan Pak Harto. Kalau udah rukun Bapak 83 itu. Terus Gus Dur ketemu Pak Harto ketemu Gus Dur, Pak Dur. Sekarang yang mumpung bulan puasa yang ngimami sholat terawih di rumah saya ganti orang NU saja. Berarti sebelumnya kan orang Muhammadiyah, Pak. Nah, Gus Dur kan wali, Pak, cerdas. Dipancing Pak Harto NU lama atau NU baru. Gus Dur kan karpe Pak Harto kan neru. Loh NU lama baru. Loh, ada NU lama baru Pak Dur. Nyeluk Pak Dur. Iya, kalau lama itu 23 Pak Harto, baru itu 11. Ada diskon 60%. Apa jawaban Pak Harto? Ya, saya ikut NU yang baru saja. Kaki saya sakit Pak Dur. Memang imamnya ganti NU tapi tetap 11. Sekarang mana ada anak muda tengkar urusan tarawih telu kurang 11 Pak. Mboten enten Bu. Krono wis padha enggak keren. Ada sisi negatifnya juga ada dulu. Lah, kembali pada Quran, Allah membil Quran yang turun 23 tahun itu surat pendek-pendek langsung termasuk hari ini lah, monggo bulan ini kan Idul Adha juga disebut Idul Nahar. Adha nyembelih, Nahar juga nyembelih sama Pak. Adha itu artinya menyembelih, Nahar juga nyembelih. Jadi kenikmatan yang kita terima dari Allah yang ingat banyak itu siji monggo
kalau kembali pada Al-Kausar, wujud syukur itu sholatnya tambah bagus, sudah tidak ada sarip lagi. Kan masih ada di antara kita itu sholat sarip Pak, asar maghrib dari siji, itu namanya sarip. Memang benar Kanjeng Nabi toh, sholat yang termasuk abad itu subuh asar. Kalau kita istiqomah subuh Bapak Ibu, nggih panjenengan insyaallah memang hati ini dibuka insyaallah yang luar biasa. Amin Allahumma. Asar itu kan memang repot, pulang kerja wah itu wis sarip wae lah. Itu jamak. Apa ono jamak asar pe maghrib. Aku jeneng jalan nih, jalan begini gimana? Nanti datang rumah lah. Ya kodoan akhirnya. Tak jamak jalane. Ya jamak sarip asar maghrib dari siji. Nah, wanhar ini kan intinya nyembelih kambing atau ya sapi, patungan boleh lah. Walaupun ada ulama tidak boleh, Bu. Ya gitu lah, oke. Selalu ada beda pendapat. Tidak boleh itu. Itu bukan korban, urunan latihan korban. Ya, walaupun tidak latihan ya kan korban gitu aja lah, kok repot-repot. yang jelek kalau tidak mau paturan, apakah kambing atau sapi itu yang jelek. Jadi wanhar itu pada dasarnya kan bukan hanya urusan nyembelih, pada dasarnya adalah yang membantu mereka yang dalam keadaan sulit. Kalau hari raya kan beras, fitrah, ini mereka-mereka yang tidak pernah makan daging itu Bapak Ibu. Di panjenengan di Surabaya yang segalanya ada di perumahan insya Allah kan ada kampung-kampung yang tidak pernah makan daging kecuali hari raya Adha. Betapa mulianya. Itulah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Saya selalu mengingatkan dan banyak orang tidak teliti Bapak Ibu. Zakat itu kalau di Quran 21 kali digandeng oleh sholat, ya aqimus sholat atau zakat. Tetapi surat At-Taubah 60 bisa dicek Bapak Ibu, ketika zakat untuk apa? Allah tidak menggunakan kata zakat, menggunakan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. 8 golongan dulu. Itu di Quran Allah tidak menggunakan kata zakat loh, sedekah lah. Maka saya kalau udah itu tidak masuk 8 orang loh, itu sedekah berarti kan bisa. Ada yang keren Bu, itu enggak, anak yatim tidak masuk golongan 8, tidak boleh. Qurannya innamas shadaqatu. Jadi saya ulangi, ketika zakat sebagai rukun Islam selalu digandeng dengan sholat. Sholatnya hablum minallah, zakatnya hablum minan. Ya, itu sampai 21 kali. Aqimus shalah, yuqimunas shalah wa yu'tunas zakat. Tetapi untuk siapa zakat itu? Surat At-Taubah 60 Ibu Bapak, Allah tidak menggunakan kata zakat, sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wa 8 itu. Saya pernah ditanya, loh itu anak yatim oleh dapat zakat fitrah enggak, zakat mal enggak? Itu enggak disebut Pak, enggak boleh. Nek saya ojo kondo-kondo oleh. Nek kayak sing keren gak oleh. banyak orang itu mojo kitab enggak kembali pada Quran, Pak. Tapi tetap beda-beda pendapat, itu lah oke Pak. Ada beda pendapat. Makanya beda pendapat itu mboten bahaya, yang bahaya beda pendapatan. Nah, itu kan begitu. Jadi Ibu Bapak, prinsipnya itu adalah wanhar itu simbol bahwa kita kalau punya kelebihan, pas bulan ini ya daging, waktu hari raya fitrah, kalau apapun dimanapun dia mau membantu. Ya, kelebihan kita itu, walau bisa kita protes sampai gitu kan di Nabi. As-shadaqatu tadfa' sab'ina baban. Jadi sedekah panjenengan bisa menutup 70 pintu kejelekan. Ibu-ibu bulan haji gini ali-aline 5 disebut sitok kan masih 4. Nggih mau muga-muga amin Allahumma amin. Oh ya ali-ali ora digawa. Ya. Dan ada penelitian yang baru bahwa sedekah zakat mesti manfaat kembali pada kita, jelas Bapak Ibu. Tapi ini ada penelitian. Ini penelitian di Fakultas Psikologi ketepatan di Amerika, dan saya percaya karena penelitian walaupun Amerika kalau itu betul Bu.
Ya, namanya Profesor Dr. Stephanie Rose, profesor ahli guru besar psikologi, senengan neliti wong sing seneng nyumbang, Pak. Wong yang seneng nyumbang diteliti. Akhirnya hasil penelitian itu dibukukan dalam bentuk buku, namanya itu tadi, profesor ini dengan buku Why a Good Thing Happen to a Good People. Mengapa sesuatu yang baik itu, ya, mereka tidak bicara Tuhan, ya, tidak bicara agama, itu ada di orang-orang yang baik. Yang disebut good people itu orang yang suka nyumbang tadi, yang beliau nyebut glowworm effect. Orang yang senang nyumbang itu hatinya menjadi bersih, ibarat sekarang ini indera keenamnya tajam lah. Dan apa yang akan terjadi tahu. Orang sekarang bicara ketajaman spiritual atau istilah kecerdasan spiritual lah. Jadi orang suka memberi, hatinya bersih. Menurut beliau ini glowworm, anget-anget tapi bersinar. Makanya ada aqua namanya glow, kan bersinar. Ada glowing. Itu Bapak Ibu. Itu orang yang suka nyumbang hatinya bersih. Orang yang medit-medit hatinya kotor. Jadi berarti ajaran Quran, hadis, ya mesti benar Pak. Ini penelitian kan. Ya. Why a good thing happen to a good people. Jadi orang nyumbang hatinya bersih, tidak gampang loro Pak. Tidak nyumbang Pak, gampang loro lah. Tinggi biayanya loro itu bisa lebih banyak dari yang kita punya, penyakit macam-macam. Coba kalau tidak kita sedekahkan. Lah untuk bulan haji seperti ini namanya nahar, namanya nyembelih. Nyembelih apa? Lendak wedhus ya sapi bisa 7 orang. Kambing sitok, dan harganya kok kelihatan tahun ini kok murah, kok 1,7 kok bisa kambing. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah bagi panjenengan lek wong Jawa itu jadul sudah diingatkan, itu ambek paromo arto mana Pak. Jadi ambek paromo arto itu orang yang suka nyumbang. Ambek tur angro, ambek satunya yang sombong-sombong bukan ambek paromo atau ambek tur angkoro itu gimana Pak. Lah leluhur orang Jawa itu kalau sudah orang ambek paromo arto punya duit disumbangkan, itu namanya nggih ana bapa sumimpang. Dia roh sadurung winara. Istilah bapa sumimpang, bapa itu musibah. Jadi musibah minggir karena dia sudah tahu. Itu kalau setiap suku punya lokal wisdom, punya kecerdasan lokal seperti itu Pak. Kalau di Jawa ada istilah ambek paromo arto. Artinya orang yang suka nyumbang-nyumbang, insya Allah kamu nduk akan mendapatkan onok bopo sumimpang, mimpang itu. Jadi akan ada musibah, kita tahu roh sak durunge winara. Wali lah udah. Apa yang akan terjadi itu udah tahu Pak. Dan ternyata itu akibat orang nyumbang. Itu bahasa kampusnya nyumbang, bahasa agama kan sedekah. Berarti mana ajaran agama yang tidak ilmiah? Ini tidak hanya satu profesor, itu beberapa guru besar, bu penelitian. Ya, jadi orang yang medit-medit itu gampang loroan. Oke, wong medit metu kecabai. Dan itu saya seneng. Di antara bahasa Surabaya yang saya paling suka ini Pak, metu kecabai itu Pak. Di mana-mana enggak ada. Di kampung saya tulang udah ada, di kampung ibu saya, Klaten ibu saya, wah tambah enggak ada. Ya, ngegem banyu orang netes, itu orang yang medit. Ya. Ngegem banyu orang netes. Di sini kan metu kecambai. Kan bener itu. Bahasanya mudah dipahami itu loh Bu, orang Surabaya itu. Tapi orang Surabaya itu bahasa, kalau dia bahasanya kadang rusak. Kula badhe sirah. Kula zaman bahasanya di Klaten diselentik Bu. Awake dhewe gak oleh dibahasani. Siram itu bahasa paling tinggi. Ya kula badhe adus ngono. Ndak boleh, Pak. Ya itu kali kula badhe badok ora. Jadi bahasa Jawa itu kan ganti-ganti. Kula diselunting ngono iku ora elok le. Di Surabaya itu banyak orang kebapon wong tua, kula badhe dahar dhisik. Wah.
Oh ya apa sama bededar. Ini jadi itu ular-ular Jawa, Bo. Jadi orang suka nyumbang, itu namanya ambek paromo harto. Mengapa? Karena ono bopo sumimpang, ono bal akan minggir. Tahu. Nah, ini ajaran Quran, ajaran hadis memang. Cuma tidak diterangkan dengan model-model begitu. Leluhur masing-masing suku ada leluhur seperti itu. Lek orang kampus penelitian yang disebut tadi, ya gluam efek tadi. Why a good thing happen to a good people. Mengapa orang suka nyumbang-nyumbang itu? Hatinya bersih. Kan dia itu seperti tahu akan terjadi nyumbang. Dan orang kalau udah gampang nyumbang ya mesti stres. Stres itu munggah didik stres itu bunuh diri tambah gawat. Khalaqal insan, jadi Al-Quran turun pada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Lah Nabi Muhammad diperintah Allah menyampaikan pada umatnya, ila ummatihi. Khalaqal insan, ya Allah juga yang menciptakan manusia. Di Quran itu kadang Allah nyebut manusia itu insan, kadang Bani Adam, kadang Bashar. Bashar itu arti makna asar itu kulit. Dan manusia kulit kan di luar, manusia dibanding dengan makhluk yang lain kan ketok dewe, apik lah. Ya. Ya. Kadang juga menggunakan insan itu namanya insan itu sebenarnya secara bahasa insan itu orang yang lupa. Disebut manusia itu insan kan manusia sifatnya ada yang lupa. Ya nggak lali ya mati kau no. Mana ada orang tidak pernah lupa. Apa digambarkan dulu itu yang dia tidak setuju, Bu. Wis profesor itu kudu lalian. Jadi sudah profesor itu katanya kudu lalian. itu lawan terus kacamata sudah dipakai ke atas begini. Itu dulu masuk kecil satu ada gambar-gambar ya sudah profesor itu kudu lalian. Ciling itu tutup browser, ya itu provokator menurut saya. Ya, jadi manusia diciptakan Allah dari proses lahir dan batin ini diterangkan ada unsur al-zahirah fisik dan ada unsur al-batinah psikis. Dan hati inilah yang mutlak Ibu Bapak. Ini kan bisa cek lagi surat Al-Araf 100 itu. Allah menyatakan wa nadba'u fi qulbi fa hum la yasma'un. Orang artinya gitu Allah tidak bisa mendengar. Dan itu orang justru sekarang orang fakultas psikologi yang bisa membuktikan, Pak. Jadi mendengar itu faktor telinga tidak mutlak. Itu hardware-nya sekali lagi. Bodinya cara mobil. Yang bisa mendengar itu hati. Lalu bodi ini api, kupingnya api, dikoroi lah bedino babila, artinya jelek tidak bisa mendengar. Bodi api, gak ada mesin ini, gak bisa jalan. Ada mesinnya tapi bobrok, kan percuma. Dan sekarang itu dibuktikan justru dari kampus-kampus. Jadi kalau kuping itu hardware. Kayak ini kan orang ini hardware. Yang bisa bunyi bukan yang di luarnya, yang di dalamnya, Bu, Pak. Softwarenya hati. Betapa hati itu bisa bersih karena sedekah, nyumbang tadi. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Oke. Saya kira wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan dengan sedikit ini menambah ilmu yang manfaat masalah hafidin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan ibadah pagi ini rumah tangga panjenengan semuanya barokah. Rezeki ini barokah, umur barokah. Anak-anak kita soleh dan solehah, amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kalau alam panjenengan meninggalkan dunia yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khotimah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami maulaya sholli abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balik maqasidana
waghfir lana ma madha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bisirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqah. Allahumma sallimna wal muslimin wa abina wal muslimin warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin waghfina wa iyyahum syarra masaa'ib dunya wa din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli